Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Yang baru mampir di channel YouTube aku, yang belum pernah nonton video-video aku sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tri. Aku adalah seorang nutrisionis di salah satu puskesmas di Kota Bogor. Dan untuk kesempatan kali ini, karena dalam masa pandemi ya, dan kita oleh pemerintah disarankan untuk tetap di rumah saja, dan juga untuk pelayanan posyandu di beberapa kota itu ada yang dibatasi, bahkan ada yang belum ada pelayanan posyandu, atau pelayanan posyandunya melalui sweeping oleh ibu-ibu kadernya dari rumah ke rumah gitu, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, dengan seperti itu pasti pelayanannya itu sangat dibatasi. Nah, mungkin pelayanannya sebatas untuk penimbangan, tidak ada kayak misalnya seperti biasanya tuh kalau di posyandu tuh, kalau misalnya ada bayi atau balita yang berat badannya tidak naik, biasanya dikonsultasikan sama ahli gizinya. Dan pada masa pandemi ini, untuk konsultasi seperti itu belum terlaksana karena mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk video kali ini, aku pengen banget ngasih tahu ibu-ibu yang punya balita atau bayi di rumahnya agar tetap bisa memantau pertumbuhan anak-anaknya walaupun tetap di rumah saja, walaupun misalnya tidak datang ke posyandu atau tidak bertemu dengan tenaga kesehatan, atau tidak bertemu dengan ibu bidannya, nggak ketemu misalnya sama ahli gizinya. Di video kali ini aku nggak ngasih tahu gimana caranya penimbangan. Untuk penimbangan, ibu-ibu bisa melakukan penimbangannya sendiri di rumah, atau nggak misalnya kalau misalnya nggak punya timbangannya, boleh pinjem kali aja tetangganya ada yang punya timbangan, boleh dipinjam timbangannya dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap harus menggunakan masker. Bisa misalnya ditimbang nih si anaknya ikut ke tetangganya, atau enggak misalnya di rumahnya ibu-ibu inisiatif mau beli timbangan gitu, boleh. Atau enggak misalnya pada saat jadwal imunisasi ke puskesmas atau misalnya imunisasi ke bidan, biasanya si bayi atau balitanya itu ditimbang. Setelah ditimbang ini baru nanti kita bisa melihat apakah pertumbuhannya itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Untuk soal penimbangannya udah clear ya, sekarang kita masuk ke pemantauannya. Terus pasti pada nanya, gimana caranya biar tahu status gizinya itu sesuai dengan usianya atau tidak gitu. Ada rumusnya? Pasti pada nanya kayak gitu. Enggak, aku di sini nggak akan ngasih tahu rumus. Aku yakin semua ibu-ibu yang punya bayi atau balita punya alat untuk memantaunya. Siapakah dia? Tara! Penasaran nggak? Ini dia! Buku pink! Nah, pasti pada punya. Aku yakin pasti pada punya buku ini. Nah, kita akan melakukan pemantauan pertumbuhannya bayi atau si balita ini melalui buku ini. Nah, untuk pemantauan pertumbuhan di buku pink ini ada di kertas yang paling panjang. Nah, ini. Kalau ini untuk anak perempuan, oke. Nah, ini untuk anak perempuan. Jadi dipastiin ya. Ini fokus nih sih. Ini dipastiin untuk nama anaknya diisi dan nama posyandunya diisi. Gitu ya. Dan di baliknya ada untuk anak laki-laki. Nah, ini tulisannya KMS. Kartu Menuju Sehat. Untuk pemantauan pertumbuhan ini dari usia 0 bulan sampai dengan usia 60 bulan. Di sini bisa dilihat. Nah, ini usianya 0 bulan, dari usia 0 bulan. Ini itu untuk pas si bayinya baru lahir ya. Di sini. Bayinya baru lahir, terus sampai dengan usia 60 bulan. Terus gimana cara memantau pertumbuhannya? Patokannya kita akan melihat garis ini nih. Ya, garis ini. Ini kita akan melihat ini dia. Oke, di sini aku bakal ngejelasin yang di buku KMS ini, di lembaran KMS. Yang pertama, kalau misalnya belum diisi nama anaknya, boleh ibu-ibu diisi dulu nama anaknya serta nama posyandunya. Terus di sini yang bagian sebelah kiri ini untuk berat badannya. Bisa dilihat ya, dari 0 kg sampai dengan 18 kg. Terus garis ke pinggir
kolom ke pinggir yang pertama ini untuk usia. Jadi usianya itu dilihatnya bukan per tahun tapi per bulan gitu. Kita ke bawah. Nah, ini bulan penimbangannya. Nah, ini pun penting banget harus diisi untuk bulan penimbangannya. Ini untuk berat badannya dalam kilogram, misalnya berat badannya usia 0 bulan pada saat lahir 3,2 kilogram gitu contohnya. Nah, KBM ini kenaikan berat minimal. Nah, untuk KBM ini kita melihatnya dalam gram. Jadi KBM ini kenaikan berat badan minimal si balita setiap bulannya. Misalnya pada saat lahir, bayi A lahir dengan berat 3 kg. Pada saat penimbangan bulan pertama, kenaikan berat minimalnya itu 800 gram. Jadi minimalnya bayi A itu harus berat badannya 3,8 kg. Gitu contohnya ya. Dari bulan pertama ke bulan kedua kenaikannya harus 900 gram, bulan kedua ke bulan ketiga, dan seterusnya nih. Nah, dari 12 bulan sampai dengan ke 60 bulan itu kenaikannya dibutuhkan setiap bulannya itu minimal KBM-nya itu adalah 200 gram. Oke, kita lanjut. Ini ada N atau T. Di sini ada keterangannya. Grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM. Kenaikan berat badan minimal atau lebih. Jadi, dikategorikan N itu kalau misalnya si bayi itu berat badannya itu naik sesuai dengan KBM ini. Jadi, kalau misalnya tadi si bayi A berat badannya itu pada saat bulan pertama 3,8 berarti dia kategorinya naik. Nah, untuk T-nya kita lihat grafik berat badan mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalnya, bayi A itu pada saat bulan pertama, kenaikannya itu hanya sekitar 5 on, jadi 3,5 kg. Jadi dia kategorinya tidak naik gitu. Dan ini untuk pemantauan ASI eksklusifnya sampai dengan 6 bulan. ASI eksklusif itu 0 sampai dengan 6 bulan. Ya, selanjutnya aku pengen ngasih tahu arti dari garis-garis ini. Untuk pemantauan pertumbuhannya kita bisa ngelihat dari sini. Dan untuk yang di bawah ini, nah ini termasuknya adalah BGM, bawah garis merah kita nyebutnya. Kalau misalnya di sini ini status gizi si anaknya, nanti misalnya hasil penimbangannya di sini. Ini status gizinya itu anak ini dikatakan berat badannya itu sangat kurang, ya. Kalau yang ini di bawah sini, ini berat badannya sangat kurang. Lanjut, untuk yang di bagian kuning, ini berat badan anaknya kurang. Nah, ya. Jadi ini udah tahu ya, dari garis yang ini yang merah ke bawah ini sangat kurang, dan yang ini kurang. Lalu dari sini ini yang hijau 3 ini, dari sini sampai dengan sini ini normal. Berat badannya normal, ya. Nah, dari yang hijau paling atas ke atas beresiko berat badan lebih, ya. Jadi dari sini ke atas beresiko berat badan lebih. Oke, kayak gitu. Aku ambil contoh ya, bayi A dia usianya 8 bulan. Nah, pada saat bulan Januari dia lahir 3,2 kg. Nah, garisnya ada di sini, ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dia selalu ditimbang. Nah, kita ngelihat dari sini. Ini pada saat lahir itu 3,2, pada usia 1 bulan berat badannya 4 kg, berarti ini kenaikannya sekitar 8 on. Otomatis kalau misalnya berat badannya itu sama atau lebih dari KBM, dia dikatakan berat badannya naik. Nah,
ini juga dari 4 kilo ke 4,9 dia dikatakan naik ya, bisa dilihat. Oke, ini dari usia 1 bulan sampai dengan usia 7 bulan si bayi A ini berat badannya naik. Pada saat bulan September, bulan ini dia ditimbang berat badannya itu kita kategorikan sekitar 8,2. Nah, berat badannya itu 8,2. Caranya ambil 8. Sini ya, kita buatin. Tarik garisnya. Nah. Memang naik dari 8 sampai ke 8,2. Tapi kalau kita melihat KBM, bayi A ini pemantauan pertumbuhannya berat badannya tidak naik. Jadi kita kategorikan T. Gitu. Ya. Tapi ini masih normal gitu. Jadi selama di garis ini, yang 3 ini masih normal status gizinya. Tadi itu cara gampangnya buat ibu-ibu bisa memantau pertumbuhan balitanya. Jadi yang tadi kita lakukan itu pemantauan pertumbuhan, melihat status gizi berdasarkan berat badan dan usia. Jadi kita ngelihatnya dari berat badan dan usianya, ya. Saran aku, setelah melakukan penimbangan, kalau misalnya penimbangannya dilakukan di rumah, ibu-ibu aku saranin tetap melapor sama ibu kadernya bahwa si anaknya ini sudah dilakukan penimbangan dan berat badannya. Misalnya contohnya bayi A, ibu kader bayi A sudah dilakukan penimbangan pada bulan September, berat badannya itu 8,2 kg gitu. Bisa melalui WhatsApp atau telepon atau SMS, nggak harus ketemu sama ibu kadernya. Nah, kalau misalnya setelah 2 bulan si bayi A ini, contohnya si bayi A ini berat badannya itu tidak naik sesuai dengan KBM, itu dinyatakan 2T. Dan aku saranin sama ibu-ibu yang punya balitanya, sama ibu-ibunya untuk bilang juga sama ibu kadernya bahwa setelah 2 bulan ini anak saya berat badannya tidak naik sesuai dengan KBM. Nanti biasanya ibu kadernya akan menyampaikannya ke tenaga kesehatan atau ahli gizi. Biasanya kalau aku sih, kalau misalnya kayak gitu, akan melakukan konsultasi secara online dulu via WhatsApp atau telepon gitu. Jadi nanti dicari permasalahannya apa, kenapa sih anaknya ini berat badannya tidak naik, dan dicari solusinya nanti harus seperti apa. Tetap dilakukan pemantauan setiap bulan. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mempermudah ibu-ibu balita yang tetap di rumah untuk tetap bisa memantau pertumbuhan anak-anaknya. Boleh banget buat video selanjutnya request di kolom komen, atau misalnya ada masukan-masukan di kolom komentar boleh dimasukin. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru bisa ketahuan notifikasinya dan bisa langsung nonton. Terus jangan lupa follow sosial media aku, Instagram, Facebook gitu. Dan untuk kalau misalnya ibu-ibu pengen ada yang konsultasi, boleh banget melalui DM Instagram atau misalnya DM di Facebook. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di video ini di-share biar lebih banyak ibu balita yang tahu cara pemantauan pertumbuhan dengan di rumah aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.